Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yakni hak dan kewajiban warga negara serta tantangannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dava Agung Prasetya dengan NRP 2042201004. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarudin dengan NRP 2042201014. Perkenalkan, nama saya Rahma Permatasari dengan NRP 20422011058. Baik, kami akan membahas materi ini. Bisa di next slide-nya. Baik, pada materi ini kami akan membahas 6 subtema, yakni antaranya yang pertama adalah pengertian umum hak dan kewajiban, yang kedua ada pengertian dan contoh hak sebagai warga negara, yang ketiga ada pengertian dan contoh kewajiban sebagai warga negara, yang keempat ada sumber historis dan sosiologis hak dan kewajiban, yang kelima ada pengertian tantangan, dan yang terakhir kami akan membahas contoh kasus. Bisa di next slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian umum. Menurut KBBI, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Pengertian hak sebagai warga negara, hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Next. Next. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terdapat pada pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hak untuk mendapatkan sebuah pekerjaan serta kehidupan yang layak. Kemudian hak untuk mendapatkan sebuah kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintahan. Kemudian hak bebas untuk memilih atau memeluk serta menjalankan keyakinan agama yang dipercayainya. Selanjutnya, hak untuk memperoleh pendidikan serta pengajaran. Dan yang terakhir, hak yang sama pada kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Next. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Next. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ada wajib untuk berperan serta di dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Hal ini terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada wajib untuk membayar pajak serta retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerahnya. Hal ini terdapat pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada wajib untuk menghormati hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM orang lain. Ya, di mana ini tercantum pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keempat, ada wajib untuk tunduk pada pembatasan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini terdapat pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada tiap negara wajib untuk turut serta di dalam pembangunan sebagai tujuan memajukan bangsanya ke arah yang lebih baik lagi. Tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Next. Pada slide ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah sikap, tekad, tindakan warga negara yang teratur, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan seseorang pada tanah air dan memiliki kesadaran hidup, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang keempat ada sumber historis. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Yang pertama itu kebebasan untuk beragama atau freedom of religion.
Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Yang keempat, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Adanya konflik sosial terkait struktur sosial budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Kenyataan yang memprihatinkan bahwa telah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara, sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Sumber terjadi berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sociocultural animosity. Selanjutnya yaitu pengertian tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat bertujuan mengunggah kemampuan. Tantangan adalah suatu perbuatan menabrak konstitusi yang ada baik internal maupun eksternal. Dinamika dan tantangan hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah perubahan yang terjadi akibat dari perbuatan masyarakat yang menabrak konstitusi yang dapat menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Next. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus dari hak. Contoh hak di lingkungan masyarakat yang pertama, berhak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan. Misalnya dengan diadakannya ronda. Yang kedua ada berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan. Misalnya dengan menggunakan transportasi umum, taman, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada berhak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Misalnya terdapat pada dalam rapat RT. Dan yang terakhir ada berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik. Misalnya saat pembuatan kartu tanda penduduk, atau bisa kita singkat dengan KTP. Next slide. Contoh kasus dari kewajiban. Kewajiban di lingkungan masyarakat antara lain yang pertama adalah wajib membayar iuran pemakaian listrik setiap bulannya. Yang kedua ada wajib menjaga sopan santun ketika bertemu tetangga di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada wajib menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Dan yang terakhir ada wajib menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak membuang sampah di sungai ataupun selokan. Next slide. Sekian hasil dari presentasi kami mengenai materi hak dan kewajiban warga negara serta tantangannya. Mohon maaf sebelumnya apabila dari kelompok 1 terdapat salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.